Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Mandalikapedia dimanapun Anda berada. Semoga para sahabat sehat selalu, tetap berkarya dan berpikir positif. Pada video kali ini kita akan membahas kembali mengenai karya tulis ilmiah. Namun kita akan membahas tentang kendala dan bagaimana tips dari saya agar karya tulis ilmiah itu menjadi mudah. Sebelum kita melanjutkan ke tipsnya, kita akan mengingat terlebih dahulu pengertian karya tulis ilmiah, yaitu serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Ada beberapa masalah klasik yang kita temui ataupun kita jumpai pada karya ilmiah yang menjadi alasan-alasan para guru ataupun dosen sehingga mereka tidak produktif lagi dalam mengerjakan sebuah karya ilmiah. Alasan yang pertama yang sering kita dengar yaitu sibuk mengajar dan menduduki jabatan tertentu. Ayo para guru dan dosen ataupun mahasiswa, siapa yang merasa sibuk dengan kedua hal yang di atas? Nah, kesibukan seringkali dibuat jadi alasan untuk enggan atau menghabis waktunya sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk menulis. Alasan yang kedua yang sangat klasik dan sering kita dengar yaitu merasa diri sudah tidak produktif lagi. Alasan ini sering saya dengar terutama pada guru ataupun dosen yang sudah senior. Mohon maaf ya, karena enggan dan menganggap diri sudah tidak sanggup lagi untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah. Padahal banyak sekali saya jumpai rekan-rekan ataupun dosen yang sudah berumur 50 tahunan masih aktif menggunakan nalar dan media untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah. Alasan yang ketiga yang sering kita dengar yang menjadi alasan klasiknya yaitu karya ilmiah adalah bukan merupakan koin. Koin di sini adalah uang sebagai penghasilan langsung ketika kita menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Menghasilkan karya ilmiah tidak bisa langsung ditukar dengan uang seperti saat kita bekerja. Akan tetapi akan memberikan efek dalam jangka panjang ketika para sahabat bisa mengerjakannya. Sebagai contoh, karya ilmiah dapat digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat. Dengan kenaikan pangkat itu otomatis akan menambah salary atau gaji setiap bulannya, dan itu berlaku seumur hidup ketika para sahabat menjadi seorang guru ataupun dosen. Masalah klasik dalam penulisan karya ilmiah yang lainnya yaitu kurangnya pembiasaan diri dalam berkarya. Ini adalah masalah klasik yang paling sering saya amati. Dalam prinsip saya dalam bekerja atau menerapkan motivasi kepada rekan-rekan saya bilang kepada mereka, tidak ada orang yang pintar dalam membuat sesuatu melainkan dia sudah terbiasa mengerjakannya dan melakukan hal tersebut. Sebagai contoh saja, saat kita mengoperasikan komputer ataupun laptop, mustahil bagi para sahabat dan siapapun akan bisa langsung mengoperasikannya. Pasti akan belajar setahap demi setahap sehingga dengan itu akan terbiasa mengoperasikan komputer tersebut. Masalah selanjutnya yang sering saya amati yaitu rasa malas, rasa putus asa, kurang membaca, kekhawatiran, merasa tulisan yang dihasilkan kurang berbobot menjadi hambatan yang sering dihadapi ketika menulis karya ilmiah. Saya menganggap hal ini adalah hal yang sangat serius dan harus kita hilangkan sesegera mungkin agar kita bisa produktif lagi dalam bekerja, terutama dalam menghasilkan karya tulis. Nah, setelah kita mengetahui tentang kendala-kendala ataupun masalah-masalah yang sangat klasik yang sering kita dengar sehingga menghambat para sahabat dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah, sekarang saya akan memberikan tips atau kiat menulis karya ilmiah dengan mudah.
Mengapa saya menggarisbawahi kata dengan mudah? Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mudah ini akan timbul ketika kita sudah terbiasa melakukannya. Tidak ada yang sulit jika kita sudah terbiasa dalam mengerjakannya. Semua kemudahan akan muncul jika para sahabat sudah menanamkan diri niat dari hati kita untuk dapat produktif dalam menghasilkan karya ilmiah. Semoga tips ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi para sahabat untuk berkarya dalam membuat karya tulis ilmiah. Tips yang pertama dari saya yaitu tulis, dan sekali lagi tulislah. Coba ingatkan pada diri kita apa yang diucapkan pada hari ini, kemudian tulis sebagai informasi yang bisa kita gunakan dalam membuat karya tulis ilmiah. Dengan menulis hal apa yang kita alami, tentu hal yang penting ya, dan bersifat informatif kepada orang lain, sehingga tidak lupa akan informasi tersebut. Kita bisa menggunakannya sebagai sumber informasi untuk karya ilmiah yang akan kita buat. Tips yang kedua dari saya yaitu atasi hambatan psikologis para sahabat. Rasa malas, rasa ragu, tidak percaya diri yang banyak dialami ketika mengawali menuangkan ide dan gagasan. Bagi prinsip saya pribadi, kita akan lebih dikenal oleh orang dengan karya besar kita. Tidak ada orang yang akan mengingat kita selain dengan karya-karya yang kita hasilkan. Untuk mengatasi hambatan itu, caranya yaitu tanamkan niat dari dalam hati kita sebagai seorang yang ingin menghasilkan karya, sehingga dalam diri kita terdapat motivasi yang mendorong untuk kita berkarya. Tips yang ketiga dari saya yaitu lakukan proaktif dalam mencari masalah aktual, faktual, serta memburu informasi terkait dengan masalah yang menjadi interest, menjadi awal yang baik bagi penulis agar dapat menuangkan ide dan gagasannya. Jadikan diri kita ini seorang yang haus akan informasi yang penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan orang banyak. Manfaatkan media-media yang sudah canggih ini untuk menggali informasi-informasi yang up to date, sehingga wawasan kita akan ilmu pengetahuan akan menjadi lebih meningkat dan meningkat lagi. Tips yang keempat dari saya yaitu cintailah ilmu Anda, karena ilmu membutuhkan pengokohan seperti menghasilkan karya tulis ilmiah. Dengan mencintai atau menyukai ilmu pengetahuan, berkarya dalam karya tulis ilmiah, kita akan lebih merasa bahwa karya ilmiah itu penting sebagai sarana bagi orang banyak untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan yang valid dan ilmiah yang dapat berguna untuk masyarakat. Sebelum kita melanjutkan tips yang kelima dan seterusnya, saya mengajak kepada para sahabat Mandalikapedia untuk terus berusaha untuk berkarya dan belajar dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah. Nah, tips yang kelima dari saya yaitu menulis karya ilmiah memerlukan proses. Oleh karena itu diperlukan kesabaran, ketelatenan, ketekunan, dan sikap pantang menyerah. Menulis sebuah karya tulis ilmiah memang tidak mudah dengan segala sistematika yang ada, tetapi bukan barang yang mustahil untuk dikerjakan. Oleh karena itu, selain niat yang kuat, diperlukan ketekunan mempelajari dan ketelatenan dalam membuat karya tulis ilmiah. Tips selanjutnya yaitu mematuhi kaidah ilmiah dan aturan tata tulis. Karena menulis karya ilmiah terdapat beberapa aturan yang baku. Dalam sebuah sifat ilmiah tentu ada aturan-aturan yang berlaku dalam menghasilkan karya. Para sahabat bisa mempelajarinya pada pedoman karya-karya tulis ilmiah yang banyak sekali kita bisa jumpai di internet ataupun di perpustakaan. Karena dengan mempelajari pedoman tersebut, kita bisa lebih sistematis dalam menulis, kemudian menuangkan ide-ide kita dalam sebuah karya tulis ilmiah. Tips yang terakhir dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah yaitu kita ambil topik ataupun permasalahan yang ada di sekitar kita.
yang sering kita jumpai dan sering kita melihat di sekeliling kita. Sesungguhnya banyak sekali topik atau hal yang sangat menarik untuk bisa kita bahas dan tulis sebagai bahan yang terjadi di sekeliling lingkungan kita, di keluarga, di sekolah, ataupun di masyarakat. Bisa kita ambil menjadi topik yang akan kita cari permasalahannya dan tentu mencari solusinya atas masalah tersebut, sehingga dapat menjadi sumber informasi yang valid yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan tentu akan berguna bagi bidang yang kita kaji. Para sahabat, itu tadi permasalahan klasik dan tips dari saya dari Mandalikapedia terkait bagaimana kita bisa produktif dalam menghasilkan karya tulis ilmiah. Sekarang saya akan memberikan contoh judul atau topik yang bisa kita ambil permasalahannya yang berada di sekeliling kita yang sering kita jumpai, seperti bagaimana gadget berdampak terhadap afektif anak pada sekolah dasar. Nah, ini sering kita jumpai, entah itu di anak kita ataupun anak-anak di lingkungan kita. Kita amati bagaimana perkembangan afektifnya, sikapnya ataupun sifatnya. Kalau hanya sebatas asumsi, kita bisa berasumsi atau berhipotesa bahwa karena gadget anak saya kok seperti ini ya, karena gadget susah dipanggil ataupun pemarah, seperti itu. Nah, agar asumsi itu menjadi sebuah hasil yang valid, kita perlu melakukan penelitian dan menulis dalam sebuah karya tulis ilmiah sehingga hasilnya dapat dipergunakan sebagai sumber acuan yang valid ketika kita melihat gadget terhadap perkembangan afektif anak itu. Kemudian permasalahan lagi yang sering kita jumpai yaitu bagaimana pengaruh penggunaan teknologi misalkan terhadap kecerdasan anak. Kalau asumsi kita dengan teknologi dapat mencerdaskan anak, dengan teknologi informasi dapat memberikan pengetahuan kognitif anak. Namun ketika kita menggali lebih lanjut lagi atau lebih jauh lagi, kita akan analisa bagaimana teknologi informasi itu akan berpengaruh terhadap kecerdasan, akan lebih luas lagi dan bisa lebih bermanfaat lagi terhadap perkembangan anak. Nah, para sahabat, itu tadi ulasan dari permasalahan, kemudian tips atau strategi menulis karya ilmiah dan contohnya. Dan nantikan video-video selanjutnya terkait dengan karya tulis ilmiah, bagaimana menulis karya ilmiah yang produktif dan baik. Mandalikapedia, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.